Halo guys, selamat kembali lagi di channel Stefano Otto. Hari ini gue mau mencoba mengupas satu tim underdog di turnamen Euro 2024. Tim yang jarang didengar, jarang diperhatikan ketimbang tim-tim besar lainnya seperti Prancis, Jerman, dan Inggris, yaitu Hungaria. Jadi, sebagai pengenalan, buat kalian yang masih belum lahir pada tahun 1950 sampai 1960-an, timnas Hungaria ini sebetulnya adalah tim yang sangat menakutkan, dipimpin oleh pemain legendaris mereka, Ferenc Puskás. Dan terakhir kali mereka berpartisipasi di turnamen European Championship ini, di zaman-zaman ini, itu pada tahun 1972. Dan mereka harus menunggu 44 tahun sampai akhirnya mereka berhasil kualifikasi di Euro 2016. Dan sepanjang kurun waktu 44 tahun ini, para penggemar Hungaria itu sepertinya sudah kehilangan antusiasme terhadap timnas kesayangan mereka. Dan semuanya ini berubah karena pemilihan pelatih Marco Rossi dari Italia untuk menangani timnas Hungaria. Karena bersama Marco Rossi, Hungaria berhasil sekali lagi lolos ke turnamen Euro 2020. Tapi sayangnya mereka harus dijadikan satu grup bersama Prancis, Jerman, dan Portugal. Pastinya ini adalah grup kematian di turnamen tersebut. Tapi hasilnya itu sebetulnya bukan hasil yang terlalu buruk buat Hungaria, meskipun mereka gagal lolos ke turnamen babak 16 besar. Karena mereka hanya kalah dari Portugal 3-0, tapi mereka berhasil seri dari melawan Prancis dan Jerman. Jadi sebetulnya, walaupun mereka gagal lolos, mereka itu sebetulnya sudah membuktikan kalau mereka itu bisa tampil bareng dengan nama-nama besar. Jadi sudah mulai kelihatan tanda-tandanya Hungaria ini bisa merepotkan di turnamen kali ini. Dan gak cuma di Euro 2020. Di tahun 2022 itu juga ada turnamen Nations League ya. Dan mereka sekali lagi disatukan bersama tim-tim besar di grup mereka. Yaitu Italia, Inggris, dan Jerman. Sekali lagi 3 timnas besar. Tapi hasilnya juga bagus. Bahkan mengalahkan Inggris 2 kali. Gue harus ketawa, Inggris kalah. Karena kalau tiap kali Inggris kalah, hati gue senang. Jadi kekalahannya Inggris ini di tangan Hungaria itu 1-0 dan 4-0. Dua-duanya clean sheet dan dalam satu laga tersebut Hungaria berhasil membantai Inggris. Dan melawan Jerman juga mencatat 1 kemenangan dan 1 seri, tidak ada kekalahan. Tapi mereka harus kalah 2 kali menghadapi Italia. Dengan hasil yang sangat bagus ini, Hungaria sebetulnya hampir saja merebut posisi pertama. Tapi harus terima posisi kedua. Hasil yang tetap memuaskan buat tim sekecil Hungaria. Lalu untuk kualifikasi turnamen European Championship 2024, tim yang mereka harus hadapi itu sebetulnya nggak sesusah di Nations League. Karena mereka harus menghadapi Serbia, Montenegro, Lithuania, dan Bulgaria. Jadi di Nations League mereka sudah membuktikan bahwa mereka bisa bersaing dengan tim-tim besar. Tapi dengan kualifikasi Euro 2024 ini mereka juga membuktikan gak cuma tim besar, tapi mereka juga bisa bersaing dengan tim-tim kecil dan mendominasi mereka. Karena rekornya mereka di kualifikasi kali ini adalah 5 kemenangan, 3 kali seri, dan 0 kali kekalahan. Mereka tidak terkalahkan di kualifikasi Euro 2024. Dan dari rekornya, untuk catatan gol yang mereka cetak, dan catatan gol yang mereka kejebolan, mereka itu menempati posisi pertama. Dan untuk analisa selanjutnya kita juga harus membahas ya pelatih yang berhasil membawa Hungaria ke titik ini, yaitu Marco Rossi, pelatih Italia. Dan sebetulnya dari catatan sejarahnya ya, Marco Rossi ini tidak pernah menangani
tim-tim besar di Liga Italia. Dia itu harus menangani tim-tim kecil di divisi-divisi rendah. Dan pernyataan yang dia buat itu adalah, dia bilang kenapa dia itu gagal menangani tim-tim besar, karena pelatih yang bisa menangani tim-tim besar ini harus ada relasi dengan orang-orang tinggi. Jadi bisa dapetin kesempatan melatih. Tapi sayangnya untuk Marco Rossi, dia mengakui kalau ada masalah dengan personality-nya, jadi dia belum bisa membangun hubungan-hubungan ini dengan orang-orang atas di Liga Italia. Makanya dia harus mencari kesempatan melatih di negara lain. Dan dia akhirnya berhasil mendapatkan kesempatan itu di Hungaria, di mana dia sudah melatih lebih dari 10 tahun dan membawa satu tim menjadi juara Liga Hungaria bersama Budapest Honvéd FC. Dan yang menariknya lagi, di tahun 2023 dia baru saja dihargai untuk menjadi warga negara Hungaria. Dan pastinya ini sangat penting ya di dalam skuad Hungaria ya, untuk menjadi pelatih berasal dari negaranya sendiri. Ini bagus untuk menciptakan rasa kepercayaan ya antara pelatih dan pemain, dan untuk juga membangun solidaritas di dalam skuad. Pastinya para pemain itu mau melihat ke arah pelatih yang berasal dari negaranya sendiri. Dan skuad yang dipilih oleh Marco Rossi untuk turnamen Euro 2024 ini juga ada perpaduan antara pengalaman dan juga star quality. Jadi dari pengalaman itu bisa dilihat dari pondasi di lini belakang. Ada Attila Szalai, Willy Orban, Adam Lang, Loic Nego, dan Andre Botka, di mana mereka ini sudah mengumpulkan 250 caps di antara mereka di ajang internasional. Dan skuad Hungaria ini juga diisikan pemain-pemain bintang seperti Dominik Szoboszlai dari Liverpool dan Barnabas Varga di posisi striker. Kedua pemain ini sudah berhasil mencatat 4 gol di kualifikasi Euro 2024. Dan di lini depan mereka juga ada Roland Solai ya, yang bermain bersama Freiburg. Untuk formasi yang kira-kira akan dimainkan oleh Marco Rossi di turnamen Euro 2024 ini adalah formasi 3-4-3. Posisi kiper ada Peter Gulaksi dan Denis Dibus. Dan kelihatannya Dibus ini yang akan dipercayai oleh Marco Rossi untuk menempati posisi di bawah Mister Gawang. Dan 3 back di belakang ada Attila Szalai, wakil kapten Willy Orban, dan Adam Lang. Dan ketiga pemain ini juga memiliki perpaduan yang cukup bagus dan mereka memiliki chemistry yang bagus ya, pengertian yang bagus untuk bisa menekan dan mengejar bola, dan juga untuk mundur dan untuk menjaga struktur lini pertahanan. Dan di posisi wingback ini di sayap kiri itu ada Milos Kerkez dan Loic Nego di sayap kanan. Dan kedua pemain ini juga saling memadukan ya, karena Kerkez ini juga di Bournemouth juga memiliki naluri menyerang yang sangat tinggi. Tapi di satu sisi Loic Nego di sayap kanan itu sebetulnya lebih bersifat defensif bersama Le Havre di Ligue 1. Dan untuk posisi 2 gelandang tengah mereka itu ada Callum Styles dan Adam Nudge. Bukan Nagy, tapi Adam Nudge. Dan yang menariknya lagi, kedua pemain ini juga saling memadukan, karena Callum Styles itu lebih bersifat box to box dan lebih mengalirkan transisi dari belakang ke depan, dan Adam Nagy ini lebih untuk menjaga pondasi di tengah. Dan pastinya keberadaan dua pondasi di tengah ini akan membebaskan perannya Szoboszlai untuk bisa lebih menyerang di lini depan bersama Roland Solai dan Barnabas Varga. Jadi di turnamen Euro 2024, Hungaria itu diberikan grup yang sebetulnya tergolong cukup mudah ya.
Dia ditempatkan bersama Jerman, Skotlandia, dan Swiss. Dan pastinya tim paling besar di grup ini adalah Jerman. Tapi seperti yang kita ketahui ya, rekor mereka melawan Jerman itu cukup bagus. 1 kali 1 seri di Nations League, tidak kalah sama sekali. Dan di Euro 2020 mereka berhasil mendapatkan hasil seri melawan Jerman ini. Jadi sebetulnya Jerman walaupun tim besar, tidak ada yang perlu ditakutkan oleh Hungaria. Dan sisanya Skotlandia dan Swiss, Hungaria itu ada kualitas untuk bisa mengalahkan kedua tim ini. Dan mungkin hasil terbaik buat Hungaria ini mungkin posisi kedua atau bahkan posisi pertama kalau mereka berhasil mengejutkan Jerman. Oke guys, jadi kira-kira begitulah analisa tim underdog Hungaria. Menurut gua Hungaria ini bisa mengejutkan karena memang tidak banyak pemain-pemain bintang yang mengisikan liga-liga Eropa teratas, tapi sebagai satu squad mereka itu adalah klub yang kompak dan sudah dibentuk secara baik oleh pelatih Marco Rossi ini. Jadi ini adalah satu tim yang harus kalian simak di turnamen kali ini.